Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas teknologi informasi dakwah mengenai Reels versus Instagram. Mana sih yang lebih efektif sebagai teknologi media informasi dakwah masa kini? Simak videonya baik-baik ya. Teknologi informasi saat ini sangat pesat dan dapat dirasakan oleh siapa saja, baik itu kalangan anak-anak maupun orang tua dari berbagai latar belakang, sehingga mampu mengubah kondisi kebiasaan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi menjadi serba digital, seperti melalui platform media sosial yang saat ini digemari oleh banyak orang. Contohnya yaitu seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube. Selain hal tersebut, pengaruh dari adanya kemajuan teknologi saat ini yaitu adanya dakwah modern, di mana yang berdakwah atau dai ini tidak harus seorang ulama, tetapi semua orang berilmu boleh menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terjadinya dakwah modern ini karena banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan platform media sosial, tak terkecuali dai milenial yang menggunakan kemampuan teknologinya untuk membuat konten dakwah dengan berbagai cara dan ciri khasnya masing-masing. Dari banyaknya platform media sosial, para dai milenial ini juga menggunakan platform Reels, Instagram, dan TikTok. Keduanya menawarkan cara yang unik untuk berbagi pesan dengan penonton yang lebih luas. Namun, dalam memilih platform mana yang lebih efektif sebagai teknologi media informasi dakwah masa kini, antara Reels, Instagram, dan TikTok ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya yaitu: pertama, format dan fitur. Reels, Instagram, dan TikTok memiliki format yang serupa, yaitu konten pendek dengan durasi maksimal 60 detik. Keduanya juga menawarkan fitur editing seperti musik latar, efek khusus, dan kemampuan untuk membuat transisi yang menarik. Namun, TikTok cenderung lebih maju dalam hal fitur dan efek kreatifnya. Kedua, jangkauan dan audiens. Keduanya memiliki jangkauan yang luas, tetapi TikTok secara khusus populer di kalangan generasi muda dan remaja. Jika target dakwahnya yaitu generasi muda, TikTok mungkin menjadi pilihan yang lebih efektif. Namun, Instagram memiliki basis penggunaan yang lebih besar secara keseluruhan, sehingga dapat mencakup beragam segmen penonton. 3. Kesesuaian konten. Reels, Instagram, dan TikTok dapat digunakan untuk membuat konten dakwah yang informatif, menginspirasi, atau menghibur. Pilihlah format yang sesuai dengan gaya dan tujuan konten dakwah. Misalnya, jika ingin menggunakan musik latar yang populer dan menampilkan tantangan viral, TikTok lebih cocok. Jika Anda lebih memilih serius dan memiliki fitur interaktif seperti kuis dan polling, mungkin Reels Instagram menjadi pilihan yang baik. 4. Penggunaan hashtag dan algoritma. Baik Instagram maupun TikTok menggunakan sistem hashtag untuk mempermudah pencarian dan menemukan konten. Namun, algoritma dan cara platform memprioritaskan konten dalam feed menggunakan dapat berbeda. Melakukan penelitian tentang penggunaan hashtag dan cara kerja algoritma di setiap platform dapat membantu memaksimalkan jangkauan konten dakwah. 5. Kreativitas dan kesesuaian merek. Reels, Instagram, dan TikTok memberikan kebebasan yang sama dalam hal kreativitas. Pilih platform yang lebih sesuai dengan gaya dai dan memungkinkan dai untuk mengekspresikan pesan dakwah dengan cara yang paling efektif. Penting untuk diingat bahwa efektivitas dari teknologi media informasi dakwah tidak hanya tergantung pada platform yang digunakan, tetapi juga pada konten yang dibagikan dan cara penyampaian pesan. Konten yang berkualitas, bernilai, dan relevan dengan penonton akan lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Jadi, kesimpulannya, pilihan antara Reels, Instagram, dan TikTok sebagai teknologi media informasi dakwah masa kini tergantung pada audiens target, format konten, dan preferensi yang digunakan dai sebagai pengelola konten.